Hasil kami, bekerja keras, fokus kami adalah menyusun pledoi yang terbaik untuk Richard Eliezer berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah terjadi. Dan yang kami mau sampaikan bahwa, fakta persidangan yang sudah dilihat oleh publik ya, bahwa Richard Eliezer adalah justice collaborator. Dialah yang mengungkap fakta apa yang terjadi. Kedua, terkait dengan, relasi kuasa, itu juga pun sudah terungkap di persidangan ya. Dan yang ketiga terkait dengan alat, dia sebagai alat, itu juga sudah terungkap di dalam persidangan. Ada yang menyuruh dan Richard Eliezer ini sebagai alat, di mana itu sudah diungkapkan oleh ahli pidana dari jaksa penuntut umum, yang menyebutkan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Kemudian tidak hanya ahli pidana dari jaksa penuntut umum saja, tetapi juga ahli dari pengacara FS atau PC menyampaikan Mhm. bahwa alat tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini yang mau kita sampaikan kepada publik karena kami pikir pun publik sudah mengetahui ya bahwa yang mengungkap kasus ini adalah Richard Eliezer dari proses penyidikan ya. Benar, keluarga waktu itu ikut melaporkan. Mhm. Dan waktu itu kan bagaimana setelah keluarga melaporkan banyak suara dari masyarakat luas yang meminta supaya kasus ini terbuka. Mhm. Sehingga yang dari 1 bulan ya, awalnya tertutup, kemudian pasca pengakuan Richard Eliezer tanggal 6 Agustus, maka terbukalah kasus ini. Jadi kami Berarti Anda tidak ingin di awal itu kan masih skenario tembak-menembak. mhm. Tetapi Richard Eliezer lah yang menyampaikan bukan penembak, tembak-menembak, tetapi ini adalah pembunuhan. Nah, juga pun kita mau sampaikan juga terkait yang disampaikan dia sebagai eksekutor. Karena di fakta persidangan tidak disebutkan dia sebagai eksekutor. Jadi kami agak kaget Mhm. ketika di dalam tuntutan jaksa malah menyebutkan eksekutor. Ini yang menjadi pertanyaan kami karena di dalam fakta persidangan dia adalah sebagai yang menerima perintah. Itu juga pun diakui oleh FS, kemudian oleh saksi-saksi yang lain Mhm. berdasarkan perintah. Jadi kalau terkait dengan eksekutor kami keberatan ya. Kan kita ada beberapa poin yang tidak bisa saya sampaikan saat ini Mhm. semuanya, tetapi beberapa poin yang kami coba tanggapi terkait yang disampaikan oleh Jampidum bahwa klien kami adalah eksekutor, kemudian klien kami adalah pelaku utama, itu kami Mhm. keberatan. Mhm. Karena sudah jelas di persidangan bahwa klien kami berdasarkan perintah, kemudian ada relasi kuasa, kemudian ada aspek psikologi. Itu fakta persidangan. Mhm. Nah, itu yang harusnya sebenarnya fakta-fakta persidangan itu dipertimbangkan di dalam jaksa penuntut umum. Hasil perbedaan Ricky Rizal dengan klien kami bahwa Mhm. Ricky Rizal ada polisi lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kepangkatan, Ricky Rizal lebih senior. Dia adalah brigadir kepala, sedangkan Richard Eliezer ini adalah Bayangkara 2, pangkat paling rendah. Yang ketiga, Ricky Rizal ini kedekatannya sudah lama, punya kedekatan emosional yang sudah lama. Yang keempat, kami juga pun meragukan adakah yang percakapan antara Ricky Rizal dengan Verdi Sambo yang disampaikan bahwa dia bisa menolak. Karena menurut kami fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa Ricky Rizal yang dipanggil ke lantai 3, Kuat Maruf dipanggil lantai 3, kan klien kami yang dipanggil paling terakhir. Kemudian klien kami dipanggil ke terakhir ketika dia turun, dia berdoa, dia Mhm. bukan meneguhkan hatinya. Itu bukan meneguhkan hati. Kita mana ada orang mau berdoa untuk membunuh, Bung Yasir? Tidak ada Mhm. ajaran agama apapun yang mengajarkan hal itu. Dan dia waktu di dalam toilet, keluar toilet, dipanggil sama ART yang bernama Agus. ART yang bernama Agus itu sudah nggak tahu di mana beradanya. Nah, sebenarnya kan rangkaian peristiwa ini harus utuh ya. Kemudian kan dia naik ke dalam mobil, itu di dalam mobil itu sudah ada terdakwa yang lainnya. Jadi yang kami sayangkan adalah ketika terdakwa yang lainnya perannya aktif, tetapi klien kami di mana berdasarkan perintah, kemudian relasi kuasa, ada aspek psikologi yang dikesampingkan, kemudian dituntut lebih tinggi dengan Mhm. peran terdakwa yang lainnya, yang di mana peran terdakwa yang lainnya aktif, yaitu tentunya melukai rasa keadilan. Tetapi sekali lagi, Bung Yasir, Mhm. kami menghormati, menghargai tuntutan jaksa, nanti kami akan jawab di nota Dalam pembelaan nota kami. Seperti pembelaan itu, itu Bung ya? Yasir. Nah, jadi status justice collaborator itu kan tahapannya adalah perlindungan dari LPSK, kemudian penetapan dari LPSK, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum dalam hal menuntut. Mhm. Kemudian ada rekomendasi juga kepada majelis hakim
agar memutus yang seringan mungkin, seringan dari terdakwa yang lainnya. Ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang LPSK. Jadi ini semua saling berkaitan. Jadi kalau seandainya jaksa penuntut umum menuntut tinggi, tentunya ini kan berkaitan dengan putusan majelis hakim. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau seandainya jaksa penuntut umum menuntutnya tinggi dari terdakwa yang lainnya, padahal terdakwa yang lainnya itu berbelit-belit, kemudian tidak konsisten. Kemudian ketika klien kami konsisten membantu proses persidangan yang berjalan ini, kemudian dituntut kami, itu kan mencederai rasa keadilan kami penasihat hukum, kemudian terdakwa, kemudian masyarakat luas.